Saya mempertanyakan mengapa Sumatera Barat menjadi provinsi terbelakang dan lebih kadrun dari kadrun. Video ini saya tujukan kepada para pemuka adat Minangkabau yang tergabung dalam organisasi-organisasi yang menggugat saya ke polisi, ingin memenjarakan saya, dan juga mengusir saya dari budaya Minangkabau. Secara spesifik, video ini saya tujukan pada para pimpinan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau MAAM, pimpinan dari Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat atau Bakorkan, serta Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Saya ingin meminta lembaga-lembaga tersebut untuk bisa menunjukkan kepada publik satu ayat saja dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Injil tidak boleh diterjemahkan, atau menunjukkan satu ayat saja dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh membaca Injil. Satu ayat saja. Nggak usah dua, nggak usah tiga, satu ayat saja. Sebenarnya di Sumatera Barat ada banyak organisasi adat, tapi dua lembaga pertama yang saya sebut tadi, Mahkamah Adat Alam Minangkabau atau MAM, serta Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari atau Bakorkan Sumatera Barat, adalah dua lembaga adat Minang yang melaporkan saya ke polisi. Pasal yang mereka gunakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang artinya mereka menuduh saya menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau MTKAM yang ketuanya Irfianda Abidin adalah lembaga yang menyatakan saya melecehkan adat dan budaya Minang sehingga saya dibuang sepanjang adat. Buat saya, gugatan dan tuduhan mereka itu mengada-ada, kecuali kalau mereka memang mampu menyebut satu ayat Al-Quran seperti yang tadi saya minta. Saya digugat karena saya mempertanyakan mengapa Sumatera Barat menjadi provinsi terbelakang dan lebih kadrun dari kadrun. Tapi kalimat bertanya saya itu ada konteksnya. Saya bukan menyatakan Sumatera Barat terbelakang dan lebih kadrun dari kadrun, titik. Pertanyaan saya mengenai keterbelakangan Sumatera Barat itu dilandasi pertanyaan tentang pelarangan aplikasi Injil berbahasa Minang. Saya tidak keberatan dilaporkan ke polisi. Saya siap dipanggil polisi, walaupun dalam kondisi wabah COVID-19 ini, saya keberatan kalau harus terbang ke Padang. Jadi kalau mau diperiksa di Jakarta saja. Saya juga tidak keberatan dibuang oleh adat dan dicoret namanya sebagai bagian dari keluarga Minangkabau. Tapi, menurut saya, para pimpinan lembaga adat itu juga harus secara jelas bisa menjelaskan kenapa saya dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan atas dasar sara. Saya menuntut mereka juga bisa menjelaskan mengapa saya dianggap melanggar adat. Karena jangan-jangan mereka sendiri yang melanggar adat dan mungkin memecah belah bangsa. Saya jelaskan inti kasusnya ya. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengirim surat kepada Kominfo tanggal 28 Mei yang meminta Menkominfo melarang aplikasi Injil berbahasa Minang. Alasan Pak Irwan itu dua, masyarakat Minang resah, dan kedua karena aplikasi tersebut dikatakan sangat bertolak belakang dengan adat dan budaya Minang. Dikatakan di sana, adat dan budaya Minang punya falsafah, adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Itu artinya, adat didasarkan pada syariah yang didasarkan pada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Karena itulah saya menulis status berbunyi begini. Loh, ini maksudnya apa? Memang orang Minang nggak boleh belajar Injil. Memang orang Minang nggak boleh beragama Kristen. Kok Sumatera Barat jadi provinsi terbelakang seperti ini sih? Dulu kayaknya banyak orang pinter dari Sumatera Barat. Kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun? Itu isi status saya. Tapi semua pernyataan saya tentang keterbelakangan dan kadrun tersebut adalah bagian dari rangkaian pertanyaan mengenai apa landasan kebijakan Gubernur Irwan Prayitno untuk melarang aplikasi Injil berbahasa Minang. Karena itu saya tanya sekarang, apakah ada landasan yang kuat menurut Al-Quran bahwa aplikasi Injil berbahasa Minang adalah sesuatu yang terlarang menurut Islam? Ini penting,
Karena kan tadi dikatakan, menurut falsafah Minang, apa yang disebut adat Minang itu harus punya landasan di Quran. Jadi nggak berlebihan dong kalau sekarang saya meminta para pimpinan adat dalam 3 lembaga yang menggugat saya menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyatakan bahwa Injil tidak boleh diterjemahkan. Atau menunjukkan bahwa ada ayat Quran yang secara tegas menyatakan bahwa umat Islam dilarang membaca Injil terjemahan. Hanya kalau para pemimpin adat bisa menunjukkan adanya ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Injil berbahasa Minang adalah hal yang terlarang. Tapi kalau ternyata tidak ada, maka tidak ada argumen kuat bahwa menurut adat Minang yang melandaskan diri pada Al-Quran, Injil berbahasa Minang adalah hal yang terlarang. Saya sih yakin tidak ada larangan tersebut di dalam Al-Quran. Penyebaran Injil di seluruh dunia, termasuk di negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Islam, adalah hal biasa. Dan tidakkah para pemuka adat Minang itu tahu, Injil terjemahan bahasa Minang sudah ada sejak lama. Jadi dalam pandangan saya, apa yang dilakukan Irwan Prayitno adalah semata-mata interpretasi dia, dan bukan berdasarkan Al-Quran. Saya nggak tahu tujuannya apa. Begini-begini saya juga kan belajar Islam. Saya bahkan tidak menemukan satu hadis pun, nggak usah ayat Al-Quran, satu hadis pun yang memuat pernyataan Nabi agar umat Islam tidak mempelajari Injil. Tentu saja ada para pemuka Islam yang selama ini menganggap bahwa membaca Injil itu haram. Tapi itu cuma pandangan atau tafsiran, bukan sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau ternyata saya salah, dan ternyata ada ayat Al-Quran yang secara tegas memuat larangan atas terjemahan Injil atau larangan bagi umat Islam membaca Injil, tentu dengan ringan hati saya menyatakan saya bersalah. Dan karena itu saya minta maaf pada Gubernur Irwan Prayitno dan masyarakat adat Minangkabau. Kalau para pemuka adat tidak mau atau tidak bisa menjawab pertanyaan saya dan menunjukkan ayat yang saya pertanyakan tadi, adalah hak mereka untuk berdiam diri tentu saja. Saya cukup mengetahui bahwa apa yang saya lakukan tidaklah menghina budaya Minang. Dan yang lebih penting, tidak bertentangan dengan kitab Allah yang menjadi landasan bagi budaya Minang, Al-Quran. Kalau saya salah, saya bersedia minta maaf secara terbuka kepada para pimpinan adat, kepada publik, dan mohon ampunan kepada Allah. Tapi, kalau para pimpinan adat yang salah, ya mereka sih tidak perlu minta maaf pada saya. Walau saya sudah dihina sebagai orang yang harus dibuang. Mereka cukup deh menyatakan bahwa mereka tidak menemukan satupun ayat Al-Quran yang melarang penterjemahan Injil dan melarang umat Islam membaca Injil. Dan kalaupun mereka bahkan tidak mau mengakui itu, ya itu terserah pada kesadaran diri mereka masing-masing. Allah kan tidak pernah salah dalam menghitung. Gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat hidup kita akan selamat.